Presiden Prabowo Subianto menyatakan perang terhadap praktik penyelundupan timah ilegal di Bangka Belitung. Sebuah operasi gabungan besar-besaran telah diperintahkan untuk menutup semua jalur keluar bagi kekayaan negara yang selama ini dijara. Presiden Prabowo membeberkan data mengejutkan. Menurutnya, hampir 80% hasil timah dari Kepulauan Bangka Belitung disampaikan secara ilegal ke luar negeri. Presiden menyebut kondisi ini sebagai bentuk perampokan sistemik akibat kelengahan yang telah berlangsung lama. Menurut Presiden, operasi gabungan yang melibatkan TNI, Polri, dan Bea Cukai tersebut mampu menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 22 triliun rupiah pada tahun ini. Sementara untuk tahun depan, nilai yang bisa diselamatkan diproyeksi mencapai 45 triliun rupiah. Prabowo menyebutkan sisa hasil produksi timah di wilayah Bangka Belitung yang selama ini dianggap sebagai limbah dan tidak bernilai, ternyata mengandung harta karun berupa logam tanah jara. Investor asing masih melanjutkan aksi jual di pasar keuangan domestik. Data Bank Indonesia mencatat pekan lalu terjadi pelepasan dana asing atau net outflow sebesar 2,17 triliun rupiah. Ini sekaligus menandai 5 pekan beruntun kaburnya dana asing dari Indonesia. Aksi jual terbesar terjadi di pasar surat berharga negara dan sekuritas rupiah Bank Indonesia. Namun, kabar baik datang dari pasar saham yang justru mencatat pembelian bersih asing sebesar 4,51 triliun rupiah. Kekhawatiran investor juga tercermin dari premi resiko investasi Indonesia atau Credit Default Swap CDS yang melonjak ke level tertinggi dalam 4 bulan terakhir. Kenaikan CDS mengindikasikan bahwa resiko berinvestasi di Indonesia dianggap meningkat. Angin segar bagi perekonomian nasional. Dalam sepekan, pemerintah Indonesia berhasil merampungkan 2 perjanjian dagang strategis sekaligus, yakni dengan Uni Eropa atau USEPA dan dengan Kanada atau IKSEPA. Langkah ini diyakini akan membuka jalan untuk melipat gandakan nilai ekspor Indonesia ke kedua kawasan tersebut. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan optimismenya bahwa kedua kesepakatan ini akan mendorong kinerja perdagangan secara signifikan. Kesepakatan USEPA sendiri telah diteken di Bali pada 23 September lalu setelah proses negosiasi panjang selama 9 tahun. Sementara perjanjian dengan Kanada ditandatangani sehari kemudian di Ottawa yang turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney. Pemerintah kini mengejar proses ratifikasi. Perjanjian dengan Uni Eropa ditargetkan bisa rampung sepenuhnya pada akhir tahun ini, sementara perjanjian dengan Kanada diharapkan mulai diratifikasi pada pertengahan tahun depan. Pabrikan otomotif Jepang Toyota bakal melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK sementara karyawan di pabriknya yang berada di Sao Paulo, Brasil. PHK sementara ini dilakukan menyusul kerusakan akibat badai di pabrik Toyota di Porto Feliz. Akibat badai tersebut, perusahaan menghentikan produksi di Porto Feliz dan di pabrik Sorocaba, tempat perakitan Yaris, Corolla, dan Corolla Cross. Serikat pekerja yang menyetujui kebijakan tersebut menyatakan, rencana PHK dirancang untuk melindungi pekerjaan dan gaji pekerja di pabrik tersebut. PHK ini akan dimulai pada 21 Oktober setelah masa cuti darurat selama 20 hari yang dimulai pada Rabu. Salah satu poin utama yang didiskusikan dengan pihak Toyota adalah jaminan karyawan dengan penghasilan kotor $1.860 per bulan akan digaji penuh selama periode PHK sementara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan ancaman tegas akan memecat secara permanen ribuan pegawai federal jika Kongres gagal mencapai kesepakatan anggaran. Trump menyatakan siap mengambil langkah drastis yang berbeda dari sebelumnya. Instruksi ini bukan sekedar gertakan. Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih telah memerintahkan seluruh lembaga federal untuk mempersiapkan proses pemecatan massal. Langkah ini menandai eskalasi tajam karena pemecatan bersifat tetap, tidak seperti shutdown sebelumnya, di mana pegawai hanya dirumahkan sementara. Tekanan kini berada di puncak Kongres untuk mencapai solusi dalam waktu kurang dari 3 hari.